saya Tumiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 21 Suma. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Leksi, guru IPA di SMP Negeri 21 Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik sekali. Alhamdulillah. Nah, Bu Leksi, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Nah, sebelum nanti saya amati proses pembelajaran di kelas yang Ibu Leksi lakukan atau sebelum saya masuk supervisi kelas, Bu ya. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang Ibu Leksi lakukan. Dan hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal, Bu. Nantinya sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya, Bu ya. Nah, kenapa? Supaya nanti Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri, sehingga bisa melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu ya, Bu ya. Nah, kemudian di sini, Bu, ada beberapa pertanyaan, Ibu, terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan? Untuk tujuan pembelajaran saya, karena saya hari ini akan mengajar mengenai kalor, jadi saya ingin murid saya menjelaskan tentang apa itu kalor, dan melalui perhitungan murid saya bisa menerapkan persamaan kalor itu sendiri. Baik, jadi ada dua, Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, terkait dengan pengembangan ini, Bu, nanti pengembangan yang ingin Ibu capai kira-kira di area pengembangan yang mana nih, Bu, untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Untuk area pengembangannya saya ada dua, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya ingin murid saya mampu menjelaskan pengertian kalor, apa itu kalor, dan lainnya. Kalau untuk ranah keterampilan, saya ingin murid saya bisa mempraktekkan bagaimana kalor itu bisa terjadi, dan melalui perhitungan mereka bisa melakukannya. Oh, baik, Bu ya. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu nanti di bagian area pengetahuan dan area keterampilan, Bu ya. Saya ingin mendengarkan, Ibu, bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, dari modelnya, dan mungkin juga dari metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti, Bu. Oh, baik. Untuk strategi pembelajarannya, Bu, saya menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan anak itu dalam memulai pembelajaran. Jadi saya nanti akan menampilkan video dan membuat kelompok berdasarkan perbedaan mereka itu. Kemudian untuk model, saya menggunakan model discovery learning, sedangkan untuk metode saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Baik, Bu ya, jadi rencana yang Ibu terapkan di kelas nanti, Ibu akan menggunakan metode strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Nah, yang kemudian akan menggunakan model discovery learning, Bu ya, dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, nah Bu, terkait dengan ini nih, menurut Ibu nanti rencananya media apa yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Medianya laptop, LKPD, video, dan PPT, Bu. Baik, Bu. Nah, Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan di jam berapa? Untuk harinya mungkin, Bu, di hari Rabu, kelas 7B, dan jamnya dari jam ke-5 sampai jam ke-7. Baik, jadi nanti, Bu ya, di hari Rabu di kelas 7 jam ke-5 sampai jam ke-8 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang nantinya akan terjadi pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya, Bu. Kemudian setelah itu nanti akan ada percakapan yang terakhirnya, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, nantinya saya akan didampingi oleh pengajar praktik ya, Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih, Bu, kira-kira dari perbincangan kita ini nih, Bu, apa sih yang Ibu harapkan? Saya berharap saya bisa menyiapkan pembelajaran yang saya lakukan itu dengan baik.
Baik Bu ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Nah, untuk percakapan pra observasi kali ini saya rasa sudah cukup. Sampai ketemu lagi nanti pada kegiatan observasi di kelas ya Bu ya. Nah, itu pada hari Rabu depan Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum. Nah, demikianlah percakapan pra observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohonnya bimbing doa yang cukup. Ya, baiklah kalau kita berdoa yang mulai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang hadir? Kadek. Kenapa Kadek? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Masih ingat kalian pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang suhu apa? Suhu. Apa itu suhu? Ya, juga. Tidak mana suatu belajar panas tinggi. Ya, yang lain? Nama? Apa satuan suhu? Celsius. Alat ukur suhu apa? Masih ingat dan sudah paham kan menaikkan dulu? Tidak, karena sudah paham, ibu akan mengajarkan materi baru yaitu tentang kalor. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu. Sama saya, nasi, kenapa air dan nasi itu bisa masak? Bisa dikatakan airnya sudah matang, nasinya sudah matang. Kenapa itu? Karena mendapatkan panas. Nah, panas itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum ibu membagikan LKPD, kalian tuh sudah dibagi berdasarkan kelompok yang kemarin. Kita ice breathing dulu supaya semangat. Ayo berdiri dong, berdiri dulu. Ikuti ya. Ayo berdiri. Tinggi dong. Kita sudah melakukan SBG, gimana semua belajarnya? Boleh duduk kembali. Kita membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kita perhatikan dulu video yang berikut ini ya. Nah, ada apa alat tambahannya tadi? Yang pertama ada lilin dan gelas aqua plastik. Nah, saat aqua ini diletakkan ke api, apa yang terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kadang apa? Panas. Kita lanjutkan. Nah, untuk gelas yang kedua, apa yang berbeda dengan gelas yang pertama? Ya, yang pertama ada airnya, yang kedua tidak ada airnya. Apa yang terjadi? Atau apa perbedaan di antara kedua percobaan ini? Gelas pertama gimana kondisinya? Gelas kedua meleleh atau tidak? Tidak. Hal ini kenapa bisa terjadi? Ada airnya. Ya, karena ada airnya. Jadi itu LPPD sudah dilakukan. Kalian analisis dua permasalahan ini tadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Ayo silakan dikerjakan ya LPPD-nya. Jangan lupa buat
semuanya? Sudah. Baiklah, kita bahas bersama ya. Untuk yang pertama silakan kelompok 1. Bacakan hasil diskusinya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ini membahas tentang apa yang Keluarkan adalah yang dipanas yang berpindah dari benda bersudut tinggi ke benda bersih rendah. Gimana? Kelompok yang lain ada jawaban berbeda atau sudah sama? Benar jawabannya? Oke, kita simpulkan benar ya. Kalau adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan faktor-faktor yang memenuhi kalau 1. Masa benda. 2. Jenis benda. Setiap benda memiliki kalau jenis yang berbeda-beda. 3. Kenaikan suhu benda. Kalau yang disebutkan adalah Gimana kelompok yang lain teman-teman? Jawabannya sudah benar? Apa yang mempengaruhi kalori tinggi sama dengan M kali C kali delta? Jadi ada 3 ya yang mempengaruhi kalori atau panas. Yang pertama banyak massa. Yang kedua kalau jenis benda bisa dia air atau dia minyak itu berbeda. Yang ketiga adalah delta T yaitu kenaikan suhu. T tinggi dikurang T rendah atau T akhir dikurang T awal. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 3 menuliskan hasil yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab nomor 4 dan 2. Berapakah kalori yang orang yang memanaskan 2 kilogram air? Saya akan menjawab. Dijawab yang nomor 5. Ada berapa perpindahan kalori sebesar dan perkirakan masing-masing contoh? 1. Konduksi. Contoh seseorang memegang ujung besi di mana ujung besi lain di mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita jawab dulu. Ini untuk nomor 3. Udah benar jawabannya? Nah, yang pertama yang diketahui masanya 2 kg. Suhu pertamanya ada 30 derajat Celcius, suhu keduanya 100 derajat Celcius, dan kalau jenisnya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, hasilnya benar ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T-nya 7 Bu. Dapatnya dari mana? Dari T2 dikurang T1, 100 dikurang 30 dapatnya 7 Bu. Hasilnya yaitu ini. Sudah benar ya? Sudah benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku rasa sudah mengerti ya tentang pelajaran kita hari ini. Kalau sudah mengerti, kita kerjakan dulu asesmennya ya. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan asesmennya dan sudah dikumpul, sekarang aku mau tanya, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Ada yang mengungkapkan pendapat secara pribadi? Ya, saya senang ya. Saya senang belajar hari ini karena saya bisa mengetahui tentang kalor dan menerapkan tentang persamaan kalor. Baiklah, kalau sudah mengerti semuanya pelajaran hari ini? Sudah mengerti? Baiklah, kita tutup dulu, tapi jangan lupa pelajaran di hari Kamis yaitu tentang penguaian.